Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, i'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita sekarang akan membahas tentang pembahasan khitbah, yakni tentang pertunangan. Yang dimaksud dengan khitbah adalah permohonan untuk menikah yang disampaikan kepada seorang perempuan dengan cara-cara yang telah diketahui secara umum oleh masyarakat. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-khitbah. Bahasa simpelnya orang kita menyebutnya dengan pertunangan. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila ternyata khitbah ini disetujui, maka berarti itu merupakan janji untuk menikah. Sebatas itu, maka orang yang meminang itu tidak boleh melakukan apapun terhadap perempuan yang dipinangnya, karena memang kedua-duanya tidak memiliki hubungan apa-apa kecuali nanti setelah akad nikah dilangsungkan. Dan tentu di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mengetahui kesalahan sebagian orang, ya, kalau sudah tunangan itu mereka menganggap sudah seperti semi suami istri, begitu ya. Sehingga mereka berjalan-jalan, bergandengan tangan, bahkan waliyadzubillah mereka lebih dari itu, ya. Mereka melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, pacaran ini dan itu atau yang sejenis dengan itu. Tentu hal semacam ini tidak dibenarkan, walaupun kedua-duanya sudah bertunangan, karena tunangan itu tadi sebatas janji untuk menikahi, bukan menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pembahasan berikutnya, kepada siapa lamaran itu dilakukan. Baik, ada beberapa poin yang beliau sampaikan di sini. Yang pertama, pada prinsipnya lamaran itu dilakukan kepada wali dari si perempuan. Berdasarkan riwayat Urwah
radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Aisyah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar menerima pinangan itu dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku ini saudaramu." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta akhi fi dinillah wa kitabih." Engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan juga dalam kitabnya. Wa hiya li halalun, dan Aisyah itu halal bagiku. Nah, di sini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Syahidnya di sini menunjukkan bahwasanya Nabi ketika mau meminang Aisyah, beliau datang kepada bapaknya, yakni sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka pada prinsipnya lamaran dilakukan kepada wali dari perempuan. Poin berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, lamaran langsung kepada perempuan itu boleh dilakukan kepada orang yang bersangkutan secara langsung. Jika perempuan itu adalah perempuan yang rasyidah, perempuan yang bijaksana, perempuan yang dewasa dan memiliki kebijaksanaan ya pada dirinya. Jadi tidak langsung ke orang tuanya, bisa langsung kepada perempuannya yang bersangkutan. Apabila kriterianya tadi, perempuan itu adalah perempuan yang dewasa dan juga bijaksana. Ummu Salamah mengisahkan, lamma mata Abu Salamata arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatib ibn Abi Balta'ah yakhtubuni lahu faqultu innali bintan wa ana ghayurun. Setelah Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Hatib ibnu Abi Balta'ah untuk meminangku, ya, kata Ummu Salamah. Maka aku katakan kepadanya, aku memiliki seorang perempuan dan aku adalah perempuan tipe pencemburu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini Nabi SAW mengutus utusan secara langsung untuk mendatangi Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah ya tentu bukan gadis belia ketika itu. Namun beliau sudah pernah berumah tangga dengan Abu Salamah dan Abu Salamahnya meninggal dunia. Taib. Maka dari sinilah para ulama menjelaskan bahwa lamaran kepada perempuan yang dewasa, bijaksana itu boleh dilakukan kepada dirinya sendiri. Berikutnya, poin yang ketiga yang disampaikan oleh beliau di sini, bahwa seorang ayah itu boleh menawarkan putrinya kepada seorang laki-laki saleh supaya putrinya itu dinikahi. Jadi menawarkan putri kita sendiri kepada laki-laki saleh itu boleh dilakukan oleh seorang wali atau seorang ayah. Di dalam Al-Qur'anul Karim ya dikisahkan bahwa Nabi Syuaib alaihi salam pernah berkata kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Jadi Nabi Syuaib menawarkan putrinya, salah satu putrinya kepada Nabi Musa alaihi salam. Beliau mengatakan, qala inni uridu an unkihaka ihdabnatai hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau harus bekerja padaku selama 8 tahun. Jadi di sini siapa yang menawarkan? Yang menawarkan kepada Nabi Musa siapa? Nabi Syuaib menawarkan putrinya kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi boleh seorang ayah menawarkan putrinya kepada seorang laki-laki yang saleh.
Menawarkan untuk dinikahi. Bukan untuk dipacari ya. Orang tua zaman sekarang menawarkan anaknya untuk dipacari. Wal iyadzubillah. Berikutnya, diriwayatkan pula bahwa ketika Hafsah ditinggal mati oleh suaminya, Khunais ibnu Hudzafa as-Sahmi, itu suami dari Hafsah. Hafsah ini siapanya Umar, putrinya Umar ya. Jadi ketika Hafsah ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Khunais ibnu Hudzafa as-Sahmi, maka bapaknya yakni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya itu kepada Utsman bin Affan. Lalu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ditawarkan putrinya ini kepada dua sahabatnya yang mulia. Namun ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kemudian akhirnya meminangnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, itu dalil yang kedua ya tentang bolehnya seorang ayah itu menawarkan putrinya. Ditambah lagi dalam sebuah hadis, Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, malaka tanawwaqu fi Quraisyin wa tad'una?" Faqala, "Wa indakum syai'?" Qultu, "Na'am, bintu Hamzata." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha la tahillu li, innaha ibnatu akhi minar radha'ah." Wahai Rasulullah, mengapa engkau cenderung lebih memilih perempuan Quraisy daripada perempuan kabilah kami? Beliau balik bertanya, apakah kalian menawarkan seseorang untukku? Maka kemudian sahabat Ali menjawab, ya, ada anak gadisnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Innaha la tahillu li." Sesungguhnya ia tidak halal untuk kunikahi. Kenapa demikian? Innaha ibnatu akhi. Karena ya putrinya Hamzah itu adalah saudari sepersusuanku. Jadi saudari sepersusuan. Jadi Nabi bukan menolak tawarannya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya karena putrinya Hamzah bin Abdul Muttalib ya, itu adalah saudari sesusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah kita pelajari bahwa saudara perempuan itu, saudara sesusuan itu adalah mahram, ya, tidak boleh dinikahi. Taib. Jadi Nabi tidak menolak, tidak mengingkari tawarannya. Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya seorang ayah boleh menawarkan putrinya kepada seorang laki-laki yang saleh. Laki-laki yang saleh. Jangan menawarkan putri kita kepada sembarangan anak muda, tapi kepada laki-laki yang saleh, anak muda yang saleh. Taib. Berikutnya, seorang perempuan juga boleh menawarkan dirinya sendiri kepada seorang laki-laki yang saleh untuk dinikahi. Jadi sebetulnya boleh ya menawarkan diri sendiri. Cuman ya jarang dipraktekkan ya. Sebagian orang mungkin merasa ya murahan banget begitu ya, nawar-nawarkan diri. Tapi ternyata dalam Islam tuh boleh. Ketika kita senang kepada seorang laki-laki yang saleh, yang praduga kuat kita, ya dia mampu akan
memimpin kita, menjadi imam bagi kita di rumah tangga, yang membimbing untuk bisa selamat dunia dan juga akhirat. Jadi boleh menawarkan. Tapi nanti ada catatannya ya. Thaib. Dasarnya adalah riwayat dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'ridu alaihi nafsaha. Seorang perempuan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ridu alaihi nafsaha, dan menawarkan dirinya itu untuk dinikahi oleh Rasul. Qalat ya Rasulullah alaka bihajat. Perempuan ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau membutuhkan diriku? Maksudnya, maukah engkau menikahi diriku? Mendengar ucapan tersebut, anak perempuan Anas berkata, ma aqalla haya'aha wa saw'atah. Betapa, kata anak perempuan Anas bin Malik, betapa tidak tahu malunya perempuan ini. Betapa buruk dia. Ya saw'atah. Kemudian faqala Anas, maka Anas radhiyallahu taala anhu berkata, hiya khairun minka. Dia itu lebih baik daripada engkau. Jadi Anas menegur putrinya sendiri, dia lebih baik daripada dirimu. Raghibat fin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aradat alaihi nafsaha. Dia mencintai, menyukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan dirinya kepada beliau untuk dinikahi. Itu lebih baik. Kata Anas bin Malik, perempuan itu lebih baik daripada dirimu. Artinya Anas bin Malik di sini tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh perempuan tadi. Kenapa perempuan itu sampai menawarkan dirinya kepada Rasulullah? Kenapa? Karena saking cintanya kepada Nabi. Beliau itu menyukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasul itu ibadah bukan? Ibadah, ya. Bahkan ibadah yang sangat agung. Salah satu konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mencintai Rasulullah itu harus didahulukan dari mencintai segala sesuatu. Ya tentu setelah Allah ya. Mendahulukan cinta kepada Rasulullah ini adalah kewajiban besar. Kita mencintainya melebihi mencintai segala sesuatu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita wajib mencintai Nabi itu melebihi cinta diri kita kepada diri kita sendiri. Jadi perempuan itu menyukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan dirinya kepada beliau untuk dinikahi. Baik. Nah, dari riwayat inilah para ulama menyatakan bahwasannya seorang perempuan itu boleh menawarkan dirinya sendiri kepada seorang laki-laki yang saleh untuk dinikahinya. Namun di sini ada catatan, ya. Artinya jangan sembarangan, apalagi di zaman seperti saat ini, gitu ya. Nanti malah kita dituduh apa? Pebinor, ya, atau pelakor, ya, perebut laki-laki orang atau pencuri laki-laki orang, gitu. Jadi pelakor nanti, ya. Maka di sini ada catatan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Catatannya apa? Seorang perempuan hanya boleh menawarkan dirinya jika dia itu yakin bahwa hal itu tidak akan menimbulkan fitnah. Hanya boleh menawarkan dirinya jika dia yakin. Yakin. Berarti kalau nggak yakin, jangan sekali-kali. Ya. Harus yakin dulu, mantap. Ini kalau saya nawarkan diri, ya paling tidaklah 90% bisa lulus, bisa mulus, begitu ya. Tapi kalau 50-50, wah ini jangan. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi menimbulkan fitnah. Ya.
Apalagi mohon maaf ya, kalau kemudian cara menawarkan dirinya itu dengan cara-cara ahli maksiat. Karena sebagian ada ibu, ya, orang menawarkan dirinya untuk dinikahi, tapi dengan cara yang maksiat. Jadi telepon laki-lakinya yang dia inginkan, yang dia ingin menawarkan dirinya kepadanya, ditelepon itu tengah malam. Nah ini kan bahaya. Itu namanya khalwat. Walaupun berbeda rumah, berbeda kecamatan, atau bahkan berbeda kota, berbeda negara. Ya. Kalau telepon-teleponan sama lawan jenis tengah malam, ini jelas khalwat. Taib. Atau bahkan dia melepas hijabnya, ya, supaya yang ditawarin itu tertarik bahwa dia lebih cantik daripada istrinya sekarang. Ya. Nah ini berbahaya. Saya contohkan begini karena ada kasus begitu, ibu. Ada yang curhat seperti itu. Dan ini bahaya, fitnah. Boleh menawarkan diri kepada seorang laki-laki, tapi itu aturannya. Ketika kita yakin bahwa hal itu tidak akan menimbulkan fitnah, kemudian dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu caranya. Khalwat di telepon tengah malam, ya, kemudian sering mengirim fotonya tanpa hijab. Apa? Ya, ini cara-cara jahiliyah yang seperti ini. Ya. Taib. Jika tidak, maka penawaran itu tidak boleh dilakukan. Jika orang itu tidak yakin bahwa apa yang dilakukannya tidak akan menimbulkan fitnah, maka jangan dilakukan. Kalau nekat dilakukan, nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam, maka ini akan menimbulkan kerusakan, dan Allah tidak suka kepada kerusakan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya bisa jadi masalah, ya. Bisa jadi masalah. Laki-lakinya bisa terfitnah, kemudian ketika kepergok sama, mohon maaf, sama istrinya yang ada, ini bisa jadi masalah di dalam rumah tangga. Kalaupun yang ditawari itu adalah bujangan, juga begitu. Kalau dengan cara-cara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, ini akan mendatangkan kemurkaan Allah. Dan orang-orang yang seperti itu ketika nekat tetap melangsungkan apa yang mereka inginkan, wal iyadzubillah, kita khawatir rumah tangganya tidak barokah. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu beberapa poin tentang masalah khitbah. Berikutnya kita akan membahas tentang nazar. Nazar itu apa? Nazar itu artinya melihat calon tunangan. Taib. Ini proses ketika orang itu mau menikah. Ada nazar dulu. Cuman ya kebanyakan orang ya dari dulu sudah nazar gitu. Nazar ini kan aslinya ya wanita itu kan tertutup, wanita itu berhijab. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk kita lebih memantapkan niat baik kita menikahinya, dalam Islam dibolehkan untuk nazar. Cuman kan sebagian orang wajahnya tersingkap gitu, artinya tidak pakai cadar. Maka tetap ya tidak masalah kalaupun kemudian kita mau lebih memantapkan, kemudian menempuh proses ini, karena sesungguhnya di dalam Islam itu disyariatkan. Baik, beliau katakan di sini, ketika terbetik keinginan dalam hati seorang laki-laki untuk kemudian dia meminang seorang perempuan, maka dia boleh menazar, boleh melihat perempuan tersebut. Dan semua ulama telah ijma tentang masalah ini.
Semua ulama sepakat tentang bolehnya nazar ini. Berikut ini adalah beberapa dalil yang menunjukkan tentang masalah tersebut. Di antaranya di surat Al-Ahzab ayat 52. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun. Tidak halal bagimu wahai Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri lain. Walau a'jabaka husnuhunna, meskipun kecantikannya menarik hatimu. Nah, poinnya di sini. Syahidnya adalah pada kalimat walau a'jabaka husnuhunna. Meskipun kecantikan wanita tersebut menarik hatimu. Baik. Penjelasannya bagaimana? Kaitannya dengan masalah nazar, bahwa ibu-ibu yang dirahmati Allah, kecantikan seorang perempuan tentu tidak bisa diketahui kecuali dengan apa, Bu? Ya, dengan dilihat, dengan memandangnya. Bagaimana bisa diketahui kecantikannya sampai kemudian menarik hati kita untuk menikahinya kalau tidak dilihat? Jadi ada proses nazar di situ. Nah, dari sinilah kalau memang terbesit seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, maka di dalam Islam ada proses yang dibolehkan dan disyariatkan, namanya nazar, untuk lebih memantapkan ya azamnya, keinginan baiknya di dalam menikahi perempuan tersebut. Baik. Selain itu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anadharta ilaiha?" Qala la. Qala fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Aku sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang laki-laki mendatangi beliau dan berkata bahwasanya beliau telah menikah dengan seorang perempuan Ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, kata Nabi, "Anadharta ilaiha?" Sudahkah engkau melihat perempuan tersebut? Laki-laki itu menjawab tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Pergi dan lihatlah." Pergi dan lihatlah perempuan tersebut, karena orang Ansar itu ada sesuatu di matanya. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menazar wanita yang akan dinikahi. Maka nazar ini disyariatkan. Diriwayatkan pula oleh Sahal bin Sa'ad bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ji'tu li ahaba nafsi laka." Fa nadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'ada nadhara ilaiha wa sawwabahu thumma ta'ta'a ra'sahu. Jadi ada seorang perempuan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan juga sama menawarkan dirinya kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku datang menyerahkan diriku kepadamu." Artinya, apakah engkau mau menikahi diriku? Maka kemudian Rasulullah menazarnya. Rasulullah memandangnya dari atas ke bawah. Kemudian beliau mengangguk-anggukkan kepalanya. Ini menunjukkan juga perbuatan Nabi seperti itu. Ya. Sebelum menikahi seorang perempuan, ada proses nazar dulu. Dilihat. Ya. Taib. Kemudian riwayat dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ata faqadira an yara minha ba'dha ma yad'uhu ilaiha falyaf'al." Jika salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan
dan dia mampu melihat sebagian dari hal-hal yang membuatnya tertarik kepada perempuan tersebut, falyaf'al, maka boleh dia melakukannya, silahkan dia lakukan. Syahidnya pada kalimat dan dia mampu melihat sebagian dari hal-hal yang membuatnya tertarik kepada perempuan tersebut. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka dari beberapa riwayat tadi, kemudian dari ayat yang tadi kita sampaikan di awal, jelaslah di sini bahwasannya nazar itu bagian daripada proses sebelum menikah yang disyariatkan, dibolehkan. Tentu dengan poin-poin tertentu, kaidah-kaidah tertentu yang dijelaskan para ulama. Dan di poin berikutnya kita akan bahas ya tentang kaidah-kaidahnya atau batasan-batasan terkait dengan masalah nazar, ya, memandang melihat calon yang akan dinikahi. Jadi poin berikutnya bagaimana, ya, di bagian mana saja, apa saja yang boleh dilihat dari seorang perempuan yang akan dinikahi. Ya, jadi walaupun nazar itu disyariatkan, nazar itu dibolehkan, tetap ya pakai batasan. Jangan mentang-mentang boleh nazar ya semua dinazar, ya tidak boleh. Ada batasan-batasannya. Baik. Nah, di sini para ulama punya pendapat yang bermacam-macam, berbeda-beda tentang apa saja yang boleh dilihat oleh seorang laki-laki dari perempuan yang hendak dinikahinya. Nanti kita jelaskan kesimpulannya, gitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang batasan menazar. Yang pertama, jumhurul ulama, mayoritas ulama menyatakan si laki-laki hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan tersebut. Hanya dua itu saja, wajah dan telapak tangan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau punggung tangan Bu, kan ada telapak bagian dalam, ada bagian luar. Punggung tangan, boleh tidak? Ya, itu juga bagian telapak tangan. Sebagian ulama menjelaskan itu bagian dari telapak tangan. Ya, sehingga berdasarkan ayat Quran itu sesungguhnya boleh nampak wajah dan kedua telapak tangan. Kalau yang tidak berniqab, tidak bercadar, ya tentu wajahnya sudah kelihatan, ya, telapak tangannya sudah kelihatan. Kalau yang tertutup sekali, ya pakai niqab, ya pakai cadar yang mungkin matanya saja ditutup, ya pakai kain tipis, jadi sama sekali nggak kelihatan. Ya, kemudian pakai kaos tangan, gitu ya, sarung tangan. Nah, dalam kondisi seperti itu, menurut jumhur ulama yang boleh dinazar itu adalah wajahnya. Jadi ketika calon istri kita pakaiannya seperti itu, berarti dalam proses nazar menurut jumhur ulama kita hanya boleh meminta tolong dibuka cadarnya, tolong dibuka niqabnya, kemudian dibuka sarung tangannya. Itu menurut siapa? Jumhurul ulama. Taib. Kemudian pendapat yang lain, si laki-laki boleh melihat bagian-bagian tubuh yang biasa nampak di dalam rumah, ya, seperti leher, kedua tangan, telapak kaki, ya, atau mungkin agak atas sedikit betisnya, begitu ya, yang biasa nampak di rumah. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat di kalangan madhab Hanabilah, di kalangan madhab Hambali. Jadi kalau madhab Hambali boleh sampai melihat lehernya. Berarti ketika dilihat disuruh buka hijab nggak, Ibu? Iya, kalau leher kan harus dibuka hijabnya atau dia singkapkan sedikit, ya. Ini di madhab Hambali. Makanya ya tidak boleh sembarangan, ya. Jadi yang menazar itu harus betul-betul yang niat nikah. Jangan dijadikan hobi begitu, ya. Hobinya nazar aja gitu, nikahnya nggak pernah jadi gitu.
Ini bermasalah kalau orang seperti itu ya. Thayyib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, dia boleh melihat bagian tubuh manapun yang dia kehendaki selain daripada auratnya. Ini pendapatnya Imam Al-Auza'i. Jadi bagian manapun, yang penting bukan aurat. Maksudnya bukan aurat intinya. Allahu a'lam bishawab. Bahkan di sana ada yang berpendapat dia boleh melihat seluruh tubuhnya. Ini pendapatnya Abi Hazm, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang berasal darinya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Dari sekian banyak pendapat di kalangan para ulama, kesimpulannya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa jika seorang laki-laki datang untuk meminang seorang perempuan, maka dia hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja, berdasarkan pendapat jumhur al-ulama. Namun si laki-laki tersebut boleh melihat apapun yang bisa membuatnya tertarik untuk bisa menikahi perempuan tersebut, namun tentu tidak terang-terangan di acara seremonial nazornya, begitu ya. Karena kan nanti kalau nazor itu harus didampingi siapa? Didampingi para maharim, ya, mahram dari masing-masing. Nah, nanti kalau kemudian buka dulu jilbabnya, kasihan gitu ya. Kasihan nanti si pihak perempuan bisa saja mungkin sungkan dalam kondisi tertentu, dia mungkin malu, begitu ya. Maka yang paling menenangkan hati, ya, dan ini insya Allah yang dipilih oleh jumhur al-ulama, cukup wajah dan kedua telapak tangan. Karena sebetulnya sumber kecantikan itu di mana, Ibu? Ada orang nggak bisa nyimpulkan ketika ngelihat misalkan tangannya. Masya Allah si fulanah itu cantik dengan melihat tangannya saja. Ada nggak? Ada nggak? Di foto gitu tangannya saja, kemudian dikirimkan ke laki-laki. Masya Allah si fulanah ini cantik banget, cuman ngelihat tangannya saja. Bisa begitu? Enggak. Patokan cantik tidak itu mana? Ya wajah. Wajah. Bukan tangan, bukan kaki. Ini cuman kuku-kukunya saja dipoto, misalkan dikirimkan. Cantik banget. Dari mana Anda menyimpulkan cantik? Begitu. Atau misalkan kuku telapak kakinya saja dikirimkan. Gitu. Dilihat, cantik banget. Nggak ada. Yang jadi patokan cantik tidak itu adalah wajah. Artinya apa? Nazar itu ya nazar wajah. Kalau wajahnya sudah nampak dan dia suka dengan tipenya sesuai dengan kriteria yang diinginkannya, begitu ya. Karena mungkin selera laki-laki beda-beda, mungkin begitu ya. Ada yang tipenya pengen begini, pengen begitu, begitu kan? Ketika sudah dilihat wajahnya dan sesuai dengan tipenya, ya sudah cukup, begitu. Dia tidak usah melihat yang lainnya. Kenapa? Karena wajah ini mewakili. Wajah ini mewakili. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini beliau juga memberikan catatan bahwa foto ataupun rekaman video itu bukan alat memadai untuk melihat calon istri. Karena dua hal tersebut, yakni foto ataupun video, ini sering menipu dan tidak bisa mewakili kenyataan asli. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di zaman teknologi canggih seperti saat ini, terkadang ya orang itu saking pinternya, begitu ya, saking pinternya ya bisa mengelabui orang ya dengan aplikasi kah atau dengan alat-alat tertentu yang serba canggih ya, keahlian mengedit foto atau mengedit video, begitu ya, yang aslinya misalkan wajahnya itu Masya Allah banyak
bintang gemintangnya, begitu ya, alias jerawatan di sana sini. Tapi ketika jadi foto itu mulus banget, begitu. Ini jadi hilang jerawatnya. Itu pengaruh apa, Ibu? Ya, itulah ya pengaruh teknologi. Entah diapain itu foto, Masya Allah. Usia kepala 6 jadi kepala 2, begitu kan? Nah, ini berbahaya sekali. Video juga demikian. Video demikian ya. Bahkan orang bisa video dengan sangat jelas di ruangan gelap. Ini kan rekayasa teknologi, begitu ya. Rekayasa teknologi. Maka beliau mengingatkan di sini, foto ataupun video itu bukan alat yang memadai untuk melihat calon istri. Artinya apa? Tetap walaupun sudah ada teknologi canggih, gitu ya, bisa pakai foto, bisa pakai video, tetap nazar langsung itu tetap mesti ditempuh, gitu ya. Itu akan lebih maksimal, ya. Dan itu termasuk syariat yang jika kita menunaikannya lillahi ta'ala, ittiba di sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu akan berdampak baik kepada kemaslahatan, kemanfaatan ketika kedua orang tersebut melangsungkan pernikahan di masa yang akan datangnya. Ini akan sangat bermanfaat di kehidupan rumah tangganya setelah mereka jadi menikah. Karena jangan sampai ibu-ibu yang dirahmati Allah tidak diketahui wajahnya, begitu ya. Si perempuan tidak tahu wajah laki-lakinya, si laki-laki juga tidak tahu wajah perempuannya. Ini ya terkadang sebagian orang begitu modelnya. Pokoknya kamu harus sami'na wa ata'na kepada guru, ya, kepada pimpinan, gitu. Pokoknya kamu nikah sama si fulana. Ya, tiba-tiba nggak ada proses apa-apa, akad aja. Ketika selesai akad, ya, Masya Allah, ternyata di luar harapan, begitu. Kecewa berat, ya. Sudah tanggung, gitu ya, sudah akad, sebetulnya tidak suka, tidak srek. Nah, ini kan berbahaya. Jangan sampai seperti itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, ada kaidah-kaidah syariat terkait dengan melihat calon tunangan. Pertama, ini kaidah ini penting. Nah, ini batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh siapapun yang akan melaksanakan proses ini. Pertama, seorang perempuan tidak boleh berkhalwat, tidak boleh bersendirian ketika dia dinazar oleh laki-laki yang akan menikahinya. Dia harus didampingi oleh beberapa mahram perempuan dari pihak laki-laki atau mahram laki-laki dari pihak dirinya sendiri. Begitu, Ibu ya. Jadi si perempuan didampingi mahram laki-laki, si laki-laki didampingi mahram perempuannya. Paham ini, Ibu? Laki-laki tidak boleh didampingi oleh laki-laki, misalkan adik kakaknya. Atau nanti nazarnya jadi berjamaah kalau begitu ya. Yang dibawa oleh laki-laki adalah mahram perempuannya. Mahram perempuannya. Yang dibawa oleh perempuan adalah mahram laki-laki. Jadi tidak boleh khalwat. Kita nazar yuk, ya. Di mana? Di pinggir pantai. Berdua-duaan, ya tidak boleh. Harus disertai dengan maharim. Kemudian, yang kedua, laki-laki tidak boleh memandang perempuan dengan pandangan nafsu syahwat, dengan pandangan birahi. Beda ya, memandang biasa dengan pandangan penuh syahwat. Para ulama madhab Hambali mensyaratkan hal ini sebelum lelaki boleh melihat perempuan yang dipinangnya. Ini satu pendapat dari madhab Hambali. Jadi para ulama Hambali mereka mensyaratkan ini. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Jumhurul ulama tidak mensyaratkan hal itu. Jumhurul ulama tidak mensyaratkan. Pokoknya dilihat mau pakai birahi mau tidak. Walaupun tentu di sini laki-laki harus bertakwa kepada Allah. Laki-laki harus bertakwa kepada Allah. Begitu ya. Artinya ya Allah Maha tahu dengan muatan daripada pandangan matanya itu, ya, walaupun kepada perempuan yang hendak dia nikahi. Jadi sekali lagi jumhurul ulama tidak mensyaratkan hal itu. Kenapa demikian? Karena tidak ada hadis yang menerangkan syarat tersebut. Ditambah lagi manfaat melihat calon istri itu lebih besar daripada bahaya syahwat yang timbul sebagai efek samping dari penglihatan tadi. Demikian. Artinya karena ada maslahat yang lebih besar. Apa itu? Keinginan untuk menikahi wanita tersebut. Dan ini tentu amaliyah yang sangat agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah yang sangat panjang sekali. Begitu ya? Yakni menikah. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan setahun sekali gitu. Tapi bisa sepanjang hidup kita. Kemudian yang ketiga, di antara kaidah syariat dalam masalah nazar, ada kemungkinan yang besar. Artinya, ada praduga kuat bahwa laki-laki itu benar-benar akan menikahi perempuan yang dilihatnya. Jadi bukan iseng, nggak boleh iseng itu. Memang niatnya sudah mau menikah. Dia mau cari perempuan untuk dia nikahi. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Jadi bukan iseng-isengan. Atau bahkan dijadikan pekerjaan. Ayo aja kerjaannya nadzorin akhwat. Sebetulnya dia tidak mau nikah gitu. Hanya pengen nadzor saja. Penasaran dengan yang pakai cadar begitu. Dinadzor satu-satu. Nanti dalihnya ya saya belum serak, saya belum ini. Ya, nah ini tidak boleh. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, hanya dalam keadaan seperti itulah proses nadzor itu dibolehkan. Jadi betul-betul ada keinginan kuat untuk menikah. Berikutnya, laki-laki tidak boleh menjabat tangan atau menyentuh anggota tubuh yang manapun dari tubuh si perempuan tersebut. Jadi sekedar nazar. Mana yang lebih dahsyat ibu, nazar atau menyentuh? Menyentuh jelas, ya. Kalau nazar itu kan ada jarak pandang istilah orang gitu. Artinya jarak 2 meter masih bisa melihat. Tapi kalau menyentuh pasti berdekatan. Ya kan? Kalau menyentuh pasti berdekatan. Kemudian ada sentuhan di situ, enggak boleh. Jadi cukup nazar. Tidak boleh ada yang lainnya. Menjabat tangan gitu ya. Maka yang lebih dari itu lebih ngeri lagi. Cipika-cipiki begitu ya. Jabat tangan saja tidak boleh. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kaidah berikutnya, jika memungkinkan melihat calon istri itu sebaiknya dilakukan sebelum proses lamaran dilangsungkan untuk menghindari kekecewaan dan juga sakit hati. Karena kalau sudah dilamar duluan ibu, belum dinadzor, ketika nanti kemudian dinadzor ternyata tidak serak si laki-lakinya, akhirnya dibatalkan lamaran itu. Tentu ini kondisi yang berbeda. Ya. Namanya orang sudah dilamar begitu ya. Ada satu kondisi di mana mungkin dia berbahagia begitu ya. Dia berbangga, kemudian ibu-ibu dirahmati Allah, dia sudah membayangkan satu kebahagiaan di pelupuk matanya karena akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang saleh begitu ya. Nah, kalau kemudian di proses nazar itu dibatalkan, tentu ini berbeda kondisinya ketika ketidakcocokan setelah nazar itu dilakukan sebelum lamaran. Begitu. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Ini poin ini penting diperhatikan ya. Karena dalam dunia muamalah ya kita itu harus pandai menjaga ya hati saudara kita sesama muslim. Jangan sampai mereka kecewa gara-gara kita, jangan sampai mereka sakit hati atau bahkan patah hati gara-gara ucapan, gara-gara sikap, tingkah laku kita. Nah, ini penting sekali. Walaupun misalkan dia bukan siapa-siapa kita, ya. Ketika dia adalah saudara kita sesama muslim, mukmin, maka kita harus menjaga hatinya. Dan bahkan ya lebih dari itu ya, seorang muslim yang baik itu dia akan berusaha selalu memberikan kebahagiaan, memasukkan nilai-nilai kebahagiaan ke dalam hati saudaranya sesama muslim ya. Dan ibu yang dirahmati Allah, sakit hati atau patah hati itu berat ya. Iya tidak ibu? Pernah patah hati bu? Oh berat itu ya. Luar biasa. Tidak segampang materi nasihatnya begitu ya. Dan saya pernah dicurhati seperti itu ya, sama anak muda yang kemudian miskomunikasi dengan calonnya ya. Akhirnya sampai kalau begitu saya sudah nggak mau lagi kuliah begitu. Jadi memang berat patah hati itu, walaupun badannya keker gitu ya. Kalau sudah patah hati, wah luar biasa itu ibu ya. Jadi berat, yang seperti itu tuh berat ya. Bagaimana mungkin dia sudah berharap banyak, berharap besar gitu. Sudah ada di pelupuk matanya, di hadapannya, tiba-tiba nggak jadi, dikecewakan, akhirnya sakit hati. Bahkan kalau sudah seperti itu ibu, bukan hanya yang bersangkutan itu yang patah hati, yang kecewa, sakit hati, bisa jadi ibu dan bapaknya, keluarganya, kan begitu kan? Jadi sekeluarga itu bisa masalah. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam Islam yang gini-gini itu dijaga sekali. Tidak boleh kita meminang seorang perempuan yang sedang dalam pinangan saudaranya. Jangan sampai. Kecuali kalau kita sudah bisa memastikan sudah batal pinangannya. Nah begitu boleh kita masuk. Jangan kemudian ini sedang proses dipinang, masih nunggu waktu yang pas untuk kemudian proses lebih lanjut. Tiba-tiba kita masuk, begitu ya. Tiba-tiba kita masuk, kemudian yang masuk ini mohon maaf, misalkan dari sisi fisik lebih mantap. Ya. Kemudian dari sisi ekonomi mapan, gitu ya. Dari sisi nasab ini turunan ningrat. Kira-kira goyah enggak hatinya, Bu? Oh, goyah. Begitu kan? Mending yang ini daripada yang kemarin gitu. Nah, begitu. Nah, dalam Islam yang gini-gini ini dijaga sekali. Kenapa? Supaya kita tidak mengecewakan, tidak membuat sakit hati saudara kita sesama muslim. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Poin berikutnya, boleh berbincang-bincang dengan perempuan yang kita nazar, saling bertanya, ya, kemudian melontar pertanyaan, tanya jawab, begitu ya. Sepanjang hal itu dilakukan dalam koridor syariat. Dan tentu dalam kondisi seperti ini, suara perempuan dalam percakapan normal itu bukanlah aurat. Jadi ketika proses nazar itu, ibu boleh nggak diskusi? Boleh, begitu ya. Bertanya apa yang diperlukan, tapi dalam batasan syariat. Jangan bertanya macam-macam, gitu ya. Artinya hal-hal yang sifatnya lebih dalam terkait privasi perempuan itu ya jangan ditanyakan di situ. Nanti saja kalau sudah akad, gitu. Taib. Dan suara wanita ya juga mesti diperhatikan, walaupun dibolehkan. Ya jangan sampai yang aslinya suaranya ngebas gitu ya, dihalus-halus. Ya enggak boleh. Natural saja. Apa yang ada pada diri kita, ya itulah kita gitu. Sampaikan ya dengan baik.
dan tentu itu untuk kemaslahatan kedua belah pihak di saat mereka jadi melangsungkan akad setelah itu. Baik. Berikutnya, pertemuan tidak harus dilakukan berulang kali. Saya kurang mantep kemarin itu, ya, pengen nazar lagi, boleh nggak sekali lagi? Nanti setelah 2 kali, ada yang kurang kemarin tuh, ada yang belum nih. Boleh nggak yang ketiga kali? Nah, ini nggak boleh dilakukan berulang-ulang. Cukup satu kali. Maka 1 kali itu dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai ada proses kedua, proses ketiga. Ya, tentu ini tidak baik kalau sampai berulang-ulang. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, sepasang tunangan juga tidak boleh keluar rumah bersama tanpa didampingi oleh mahramnya. Beliau ingatkan nih poin ini, dan ini kaidah syariat. Jangan sampai seperti apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dewasa ini. Seringkali pihak keluarga membiarkan keduanya berjalan bersama. Kan sudah pinangan, itu pasti nanti jadi suami istri. Ini enggak, salah paham ya. Orang kalau kayak gitu tuh salah paham. Padahal namanya khitbah, namanya pinangan sebatas janji mau menikahi. Bisa batal enggak, Ibu? Bisa. Dan tidak menghalalkan seperti akad nikah yang menghalalkan kemaluan istrinya. Dia sebatas khitbah, sebatas janji untuk menikahi. Maka tidak boleh melebihi batasan itu. Nah, sebagian orang tua di masa ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika putrinya sudah dipinang, dia biarkan dengan bebasnya. Silahkan nak, ya. Apalagi orang zaman sekarang, ibu ya, mau nikah itu ribetnya minta ampun, ya. Bisa 6 bulan sebelum nikah sudah stres semuanya itu. Nanti gedungnya di mana, cateringnya siapa, yang diundang siapa, ya. Belum acara apa namanya, orang foto-foto sebelum nikah tuh, Bu, apa namanya? Nah, itulah, ya. Ada yang di gunung, ada yang di laut, ada yang di bukit, ya. Sampai ada yang celaka mati aja dua-duanya. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, proses-proses seperti ini tidak syar'i. Dari mana itu, ya? Belum menikah, ya, kemudian difoto layaknya suami istri yang sudah menikah, pelukan, gitu ya. Bahkan lebih dahsyat dari itu. Ini diharamkan dalam Islam, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib. Jadi tidak boleh orang tua membiarkan anaknya berbuat seperti itu. Ya, mereka dibiarkan jalan-jalan di tempat hiburan dengan alasan bahwa mereka berdua adalah bakal menjadi suami istri. Setelah itu dibatalkan gimana? Gitu kan? Ternyata sudah diapa-apain anak-anaknya itu. Siapa yang nanggung malu kalau begitu? Gitu. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka mereka sendiri yang akan menanggung celak. Mereka sendiri yang akan bersedih hati. Mereka sendiri yang kemudian akhirnya kecewa berat. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata wassalamah. Sampai di sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang dibahas bermanfaat bagi kita semua. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.